jalan untuk mencapai yang disebut sebagai pencerahan, seseorang bisa menempuh yang namanya mengalami penderitaan. Nah, dengan dia mengalami penderitaan, dan ketika penderitaan itu dia bisa menikmatinya, maka dia bisa mencapai pencerahan itu sendiri. Itulah kenapa banyak ritual-ritual yang dilakukan oleh kakek nenek kita zaman dahulu itu tujuannya untuk membuat tubuh kita menderita, tidak makan, melek, dan lain sebagainya. Ketika tubuh kita menderita, akan muncul semacam kesadaran tertentu di dalam diri seseorang. Tapi kalau kita penuh dengan kenikmatan, hal-hal yang enak, kita nggak akan pernah muncul itu. Kita jadi orang yang mungkin tidak punya motivasi, karena hidupnya nyaman terus. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Selamat malam, Mas Alam. Iya, selamat malam. Ya. Minal aizin wal faizin, Mas Alam. Ya, minal aizin juga. Siapa tahu ada salah. Oh iya. Oke, kita awali sesi kali ini dengan masalah medan energi. Tubuh manusia dipercaya mempunyai medan energi, Mas, ya, yang sangat luar biasa. Terus hal apa yang mungkin yang paling sederhana untuk bisa menggali potensi tersebut itu bisa diawali dari mana kira-kira? Oke. Berarti pembahasannya lebih ke medan energi untuk membangkitkan potensi diri, seperti itu ya? Iya. Jadi manusia itu memang kompleks. Sewaktu dia lahir, itu masih kosong. Fitrah dirinya juga masih utuh. Cuma semakin tumbuh dewasa, banyak hal-hal yang menghambat kehidupan manusia itu sendiri. Ketika dia terhambat oleh berbagai macam dogma dan doktrin yang ditanamkan tanpa dia sendiri itu mau juga, karena dia tidak bisa membedakan saat itu mana yang cocok untuk dirinya, mana yang enggak. Karena waktu kecil kita seperti spons, menyerap semua hal yang saat itu terjadi. Kita nggak bisa memilih lahir di keluarga siapa, mana, dan kita juga nggak bisa memilih latar belakang kita bagaimana. Kita tiba-tiba ditakdirkan atau dilahirkan di satu tempat, satu kondisi seperti itu. Ketika manusia ini istilahnya mulai mengalami transformasi atau kebangkitan secara spiritual, dia mulai masuk ke dalam dirinya. Contoh seperti waktu COVID kemarin. Jadi banyak orang-orang yang mungkin dulunya itu fokus keluar, akhirnya dia jadi fokus ke dalam karena dirumahkan. Dia jadi menyelami dirinya, dan banyak mereka-mereka yang mengalami semacam kebangkitan dari sisi ruhaninya. Jadi mempertanyakan apa yang diyakini, dipercayai, apakah memang benar-benar seperti itu, atau itu hanyalah dogma dan doktrin yang ditanamkan dari lingkungannya. Jika memang itu sesuatu yang baik, maka biasanya manusia itu akan tumbuh berkembang dengan fitrah dirinya. Tapi kalau dia itu salah secara dogma dan doktrinnya, akhirnya jadi tersumbat atau jadi mampet hidupnya. Tidak ada progres dalam kehidupannya. Misalnya dalam hal finansial, dalam hal percintaan atau keluarganya, hubungan sosial dan hubungan dengan dirinya sendiri saja kadang tidak begitu baik. Nah, ketika manusia ini pada akhirnya mulai menyelami diri, otomatis akan terjadi yang namanya keselarasan. Mulai keselarasan antara pikiran dia dengan apa yang dirasakan selama ini. Jadi antara cipta, rasa, dan karsanya mulai pelan-pelan terhubung. Terus ketika manusia mulai
mengembangkan dirinya, misalnya dia berlatih gitu ya, berlatih atau berguru dengan seseorang, dia mendalami sebuah keilmuan tertentu. Kalau di sini berarti kita membahas tentang energi, artinya di situ kita memaksimalkan potensi atau energi yang ada di dalam diri. Nah, energi yang ada di dalam diri itulah yang dibangkitkan atau dimunculkan kembali, diselaraskan kembali. Artinya apa? Energi-energi yang terblok ibaratkan aliran sungai itu banyak sampah. Ketika sampahnya dibersihkan, alirannya jadi lancar, jadi bagus lagi, dan mungkin di situ banyak terjadi ekosistem yang baik. Ada ikan, ada yang lain, kehidupan terjadi. Begitupun manusia. Ketika aliran energi di dalam dirinya itu bagus, maka kesadaran spiritualnya atau kesadaran dirinya mengalami peningkatan. Nah, peningkatan kesadaran ini tidak bisa ditempuh dengan logika. Ya, artinya apa? Kalau kita berpikir tentang logika, maka orang hanya akan mengalami pengalaman secara fisik. Sedangkan pengalaman rohani, dia mengalami sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya. Padahal mungkin sebenarnya itu sudah dialami, tapi lupa. Jadi merasakan hal yang lama tapi terasa baru. Seperti itu. Kalau mendengar yang sudah dijelaskan barusan sama Mas Erlang itu, kok cenderung kebangkitan spiritual itu awal mulanya berasal dari ketidakenaan, sesuatu yang mungkin pahit, pedih, sengsara gitu. Ya. Kenapa kok justru cenderung ke arah situ? Kenapa kok maksudnya tidak dalam keadaan yang nyaman-nyaman saja, baik-baik saja, terus muncul kesadaran ini? Oke. Gimana? Manusia itu sifatnya mudah lalai dan terlena dengan kenikmatan. Jadi kalau dia diberikan kenikmatan tertentu, maka dia tidak sadar. Nah, ketidaksadaran ini membuat manusia jadi lalai atau tidak mengalami pertumbuhan. Misalnya orang yang ditakdirkan atau dilahirkan dari keluarga yang sudah berada atau kaya, tapi mungkin dia tidak dididik untuk merasakan rasa susah seperti apa, prihatin dengan orang-orang yang di sekitarnya seperti apa. Semuanya dimanjakan, dipenuhi kebutuhannya, sampai dia lupa untuk bisa merasakan itu semua. Nah, ketika tidak merasakan, maka akhirnya manusia itu jadi tidak punya empati, tidak punya rasa prihatin dengan dirinya sendiri. Makanya rata-rata orang yang mengalami pertumbuhan dalam hal apapun, dia berawal dari kegelisahan dulu. Bahkan komedi saja itu kan munculnya dari kegelisahan. Akhirnya menjadi sesuatu yang lucu. Oke. Kalau gitu sebenarnya aku prihatin yang ditempuh itu karena kayaknya terpaksa ya. Sehingga sebelumnya akhirnya orang itu memunculkan kesadarannya. Tapi kalau misalnya dengan kesadaran, misalnya pakai laku tirakat, itu kan juga bisa untuk istilahnya mengekang atau membuat diri menggembleng dengan apa istilahnya, itu kan bisa sebenarnya ya. Iya, bisa. Sangat bisa. Makanya jalan untuk mencapai yang disebut sebagai pencerahan, seseorang bisa menempuh yang namanya mengalami penderitaan. Nah, dengan dia mengalami penderitaan, dan ketika penderitaan itu dia bisa menikmatinya, maka dia bisa mencapai pencerahan itu sendiri. Itulah kenapa banyak ritual-ritual yang dilakukan oleh kakek nenek kita zaman dahulu, itu tujuannya untuk membuat tubuh kita menderita. Tidak makan, melek, dan lain sebagainya. Ketika tubuh kita menderita, akan muncul semacam kesadaran tertentu di dalam diri seseorang. Tapi kalau kita penuh dengan kenikmatan, hal-hal yang enak, kita nggak akan pernah muncul itu. Kita jadi orang yang mungkin tidak punya motivasi, karena hidupnya nyaman terus. Berarti kalau memang sistem pengajaran ya mungkin dari keluarga lah, dari kecil sudah dididik manja, diturutin segala kemauannya,
berarti justru itu kurang mendidik sebenarnya. Ya. Kadangkala manusia itu dia ingin yang terbaik untuk misalnya anaknya Anaknya, atau untuk temannya, keluarganya, padahal kebaikan yang berlebih juga nggak bagus. Iya. Banyakan kan orang tua itu mengukur dengan dirinya sendiri. Ya, Ketika masa kecilnya agak pahit, susah payah, sekarang dari orang tua, dia sudah kaya raya sukses, anaknya di los, ya. dimanja, mau minta apa, dikasih. Sebenarnya yang kurang sadar ini berarti orang tuanya. Oke. Karena rata-rata begini, mereka mengajarkan atau mendidik sesuai dengan pengalaman kehidupannya. Misalnya dulunya dididik dengan dihajar, dipukul, maka dia akan membalaskan atau menyalurkan itu ke anak cucunya. Sampai ada satu orang di keluarga ini yang menyadari bahwa ini salah. Kalau dia menyadari ini salah, maka bisa berubah semua keturunan ke selanjutnya. Tapi kalau nggak ada yang sadar satupun, ya maka akan terus-menerus seperti itu. Akhirnya jadi kayak, wah dulu orang tua aku begini ke aku, aku harus nyalurin ke anakku seperti ini. Iya. Oh iya. Ya, jadi balas dendam. Berarti kalau itu apa ya? Sekiranya ketemu dengan kasus seperti orang tua yang kurang sadar karena mungkin mengalami luka trauma waktu masa kecilnya pahit, itu ketika ketemu kayak orang kayak gitu, Mas Erlang itu biasanya apa tipsnya yang dikasihkan ke orang-orang yang kayak itu? Oke. Kita harus pahami dulu bahwa hidup manusia adalah tanggung jawabnya sendiri. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah tanggung jawab diri kita sendiri, maka kita tidak menyalahkan siapapun. Itu dulu mentalitas yang kita perlu punyai, yaitu kita bertanggung jawab atas diri sendiri. Ketika udah kita menyadari hidup adalah tanggung jawab diri sendiri, kita akan mengusahakan apapun supaya hidup kita lebih berdaya lagi, lebih baik lagi dengan cara apapun. Misalnya dengan belajar dengan seseorang, atau dia melakukan sebuah riset tertentu, mendalami hal tertentu, agar kehidupannya jadi lebih baik. Nah, tanggung jawab itu ketika dilemparkan ke orang lain, akhirnya jadi terus-menerus menyalahkan. Dirinya tidak mengalami pertumbuhan secara jiwanya. Terus kadang juga dalam keluarga itu kan ada yang istilahnya orang tuanya itu mengajarkan supaya anaknya itu hemat. Tapi mungkin karena salah penerapan atau apa, itu jadinya anak itu kayak pelit gitu. Ya. Nah, makanya di dalam lingkungan sekolahnya itu sering kadang diolok-olok, dibully. Kalau menyikapi masalah kayak kasus tersebut gimana, Mas Erlang? Anak yang pelit. Iya, atau paling enggak mulai orang tuanya juga, iya. Kan kadang kan apa ya, antara hemat dan pelit itu agak tipis juga kan. Ya, betul. Iya. Nah, kebanyakan orang belum bisa membedakan. Kenapa belum bisa membedakan? Karena dia pikir adalah ketika dia memenuhi apa yang dia butuhkan, itu sesuatu yang boros. Padahal boros itu adalah ketika kita membeli sesuatu, misalnya kita beli barang mahal, tapi terus-menerus kita beli untuk gengsi atau kepuasan diri sendiri. Nah, itu adalah sesuatu yang boros. Sedangkan orang yang istilahnya pelit, artinya dia sebenarnya tubuhnya butuh makanan, katakanlah ikan, yang ikan salmon katakanlah. Tapi karena dia pikir bahwa ini adalah sesuatu yang mahal, akhirnya dia milih sesuatu yang murah. Nasi, tempe, dan mungkin hal-hal yang lainnya. Sebenarnya mungkin tubuhnya belum butuhin atau tidak butuhin saat itu. Nah, artinya ketika kita memahami kebutuhan tubuh, berarti kita paham tuh kebutuhan diri sendiri. Karena kalau kita mengikuti keinginan, akhirnya jadi boros. Nah, keinginan sumbernya dari pikiran. Pikiran itu dapat sebuah informasi dari apa yang kita serap
di lingkungan. Misalnya orang yang dari pedalaman turun gunung, yang dia nggak lihat hamburger, pizza, begitu lihat jadi pengen. Nah, itu muncul keinginan. Nah, sedangkan kita banyak hal yang kita serap, apalagi HP. Kita melihat mungkin orang pamer kekayaan dan lain sebagainya, akhirnya kita jadi ngerasa kok iri membandingkan diri kita dengan orang tersebut. Nah, seringkali seperti itu yang terjadi. Kita nggak paham mana kebutuhan diri kita, mana keinginan. Tapi kalau kita paham, maka kita nggak akan lagi membandingkan bahwa ini udah cukup bagiku, aku cukupnya seperti ini yang tubuhku butuhkan. Jadi bukan faktor lagi pelit ataupun enggak, tapi kita lebih jatuh cinta ke diri sendiri. Kalau kita cinta sama diri sendiri, ibarat kita cinta sama seorang wanita atau lawan jenis, maka kita akan melakukan apapun untuk dia, untuk membahagiakan dia. Tapi kalau kita cinta sama diri sendiri, ya juga sama. Kita akan melakukan apapun asalkan tubuh kita ini bahagia, senang. Ya, pemenuhan tubuh, apa kebutuhan untuk tubuh agar bahagia itu apa enggak istilahnya membesarkan ego nanti akhirnya itu, Mas? Oke. Ego itu datangnya dari mana? Ego datangnya selalu dari pikiran kita. Sedangkan tubuh ketika kita memahami dan mendengarkan apa yang benar-benar dia butuhkan, itu datangnya dari nurani. Sedangkan ego dan nurani itu dua hal yang berbeda. Kita jarang mendengarkan nurani karena egonya terlalu besar, terlalu gede. Tetapi ketika kita mulai memahami atau menyelami diri, katakanlah kita mulai berterima kasih ke tubuh misalnya, atau kita mulai memahami, mendengarkan detak jantung, merasakan aliran darah kita akan jadi ngerti, paham apa sih yang tubuh butuhkan. Kadang kebutuhannya tuh hal-hal yang mungkin kita pikir masa iya butuhnya seperti itu. Misalnya kayak contohlah waktu itu ada yang dia tuh muncul kayak mencium bau bunga mawar, bunga melati, seperti itu. Dia pikir kalau kita mikir kan itu demit atau setan ya, cium bau gitu. Bisa jadi tubuhnya butuh itu. Kenapa? Karena dari tubuh kita itu dari bawah sadar istilahnya akan muncul kepikiran. Nah, dari pikiran kita harus pahami. Sedangkan memori yang ada di bawah sadar atau di tubuh kita itu komunikasinya lewat 5 panca indera. Dari penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, pengecapan. Nah, saat kita mencium sesuatu, nah berarti tubuh kita sedang butuh itu. Nah, ketika kita bisa memenuhi, misalnya nih, ketika kita makan, katakanlah makan bunga, bisa jadi itu akan menghancurkan dogma di pikirannya tentang bunga yang katakanlah mistis. Atau bisa jadi juga memang tubuhnya butuh zat yang ada di bunga tersebut. Dilalah yang tadinya hampir sakit jadi sembuh. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kadang kita nggak pahami dan orang pikir itu hal yang gila. Karena kita nggak mikir, tiba-tiba kita ke sana, tiba-tiba kita makan sesuatu, ketemu orang, melampaui logika. Oke, melampaui logika dalam apa ya, kebangkitan kesadaran berspiritual tadi kan masalah awal tadi menyampaikan terkadang logika kan tidak dipakai di satu sisi ya, berarti untuk mencapai taraf kesadaran itu yang diutamakan perasaan gitu maksudnya Mas Erlang. Betul. Nurani kita, nurani. Ketika kita mulai memahami atau menyelami diri, kita akan mulai bisa membedakan mana itu logika atau ego, mana itu nurani kita yang memang berasal dari kebutuhan tubuh. Nah, sedangkan tubuh kita ini kan meliputi dari berbagai macam organ. Kalau orang bilang mungkin sedulur papat, itu kan juga ada di dalam tubuh kita. Nah, artinya apa yang tubuh kita katakan atau berikan sebuah message, itu yang perlu kita pahami. Contoh kayak mobil atau motor. Kalau dia kekurangan bensin, pasti akan kita bisa lihat dashboardnya,
terus mungkin kalau handremnya nggak kita turunin akan muncul alarm. Nah, tubuh juga sama. Tapi kebanyakan orang ketika dia dimunculkan alarm seperti itu, dia berusaha untuk membuat tubuh itu jadi nyaman. Misalnya kok gelisah gitu, dia akan berpikir positive thinking. Misalnya ketemu orang gitu ya, kok dia nggak nyaman gitu. Tapi karena dia udah berhubungan baik dengan orang itu, dia akan mengalihkan perasaannya, mengesampingkan perasaannya supaya berpikir positif. Padahal berpikir positif belum tentu hasilnya positif. Seringkali orang yang Sebentar, sebentar maafin. Ya, saya ya, potong. ya. Berpikir positif belum tentu hasilnya positif. betul. Contoh konkretnya kayak apa? Oke, contohnya gini tadi ya. Misalnya ada orang nih, karena mungkin kita track record orang ini tuh bagus. Akhirnya kan secara pengalaman logika kita menganggap bahwa ini orang bagus. Orang bagus. Ya. Tapi namanya manusia kita nggak tahu isi hatinya. Kelakuannya bagus, hatinya belum tentu. Nah, pada saat itu misalnya tubuh kita atau perasaan kita merasa nggak nyaman. Berarti itu alarm toh. Nah, ketika alarm itu, perasaan itu tiba-tiba nggak nyaman muncul, kita harus pahami. Tapi kebanyakan orang karena mungkin diajarkan untuk selalu berpikir positif, berprasangka baik, akhirnya mengesampingkan itu. Perasaannya itu. Ya. Alarm yang muncul, ibaratkan tadi handremnya belum tak turunin, masih tak naikin, tapi aku gas terus. Akhirnya jadi rusak. Nah, begitu pun dengan manusia. Misalnya dia muncul perasaan tidak nyaman, tapi dia tidak menyadari, malah mengesampingkan. Terus misalnya si A ini, dia nawarin pekerjaan atau nawarin bisnis atau investasi. Dengan janji manis dan sebagainya, kita ikut akhirnya. Nah, biasanya itu sesuatu yang gak baik akhirnya. Akhirnya ketipu. Nah, seringnya begitu. Oke. Itu alarm muncul, ya. Tiba-tiba kan itu. Kan tanpa ada istilahnya diupayakan. Berarti kan istilahnya di luar kehendak dan kendali kita itu alarmnya itu. Iya. Pertanyaannya itu siapa dan apa? Ya. Terus bagaimana kok bisa muncul kayak gitu? Oke. Ini pemahaman yang tak pahami. Jadi kalau mungkin ada orang yang berbeda, ya tidak masalah. Jantung kita itu sebagai sensor. Dan kulit kita itu menangkap frekuensi. Makanya ada orang merinding. Iya. Ya. Itu karena dia menangkap frekuensi tertentu, akhirnya secara jantung dia mulai merasakan perasaan tertentu. Misalnya kalau perasaannya nggak nyaman, jantung akan berdetak lebih kencang. Tapi kalau perasaan nyaman, dia akan pelan, akan santai. Nah, niat seseorang, misalnya niatnya tidak baik, itu sudah terrefleksi atau sudah tersalurkan. Emosi itu menular. Misalnya, ada orang nih, dia seneng, happy. Kita pasti akan ikut seneng. Ada orang yang mungkin rasanya kok gemerungsung, nggak nyaman, banyak utang misalnya gitu. Kita deket-deket dia aja sungkan gitu kan. Malas tuh sama orang ini. Ujung-ujungnya mungkin curhat atau pinjam duit. Kayak gitu. Nah, hal itu bisa terjadi. Iya, sering itu ya. Nah, kenapa kita bisa merasakan? Karena niat dia. Tapi kalau niatnya tulus, murni dari hati, maka kita akan nyaman. Ngobrol sama dia tuh kayaknya kok betah gitu loh lama-lama. Tapi ada orang ketika kita belum ngomong aja udah rasanya nggak nyaman. Iya. Nah, Pengen pindah aja ya. kenapa bisa seperti itu? Ya karena niat orang itu beda-beda. Motivasinya beda-beda. Nah, niat itu adalah ungkapan atau ekspresi dari hati yang paling terdalam dia. Iya, iya. Berarti sungguh komplit ya. Ya, Komponen-komponen itu sudah diterima manusia dengan segala macam bentuknya, sensor-sensor sudah ada semua. sudah ya. ada. Cuma kita nggak diperkenalkan, nggak diajarkan. Ibarat kita beli kendaraan, nggak dikasih tahu. Taunya cuma ngejalanin aja. Nggak pernah diservis, nggak pernah dicek, rusak. Iya. Cuma membaca manual panduannya aja, tapi tidak berangkat ke
bengkel, ya, akhirnya tetap aja ya. Betul.